dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang ke-1012. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fi kul huwallahu ahad, Nabi Muhammad bersabda, kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau berkata, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Innaha, surat Ikhlas itu adalah la ta'dilu thulutsa, pahalanya dan keutamaannya membaca satu surat Al-Ikhlas seperti sepertiga Al-Quran yang dibaca. Jika membaca 3 kali seperti khatam Al-Quran. Nah, ini tentunya yang harus dipahami di sini bukan berarti orang meninggalkan membaca Al-Quran lalu membaca Qul Huwallah, bukan begitu. Ini keutamaan, berarti keutamaan tentang Qul Huwallahu ahad saja seperti sepertiga Al-Quran kita baca. Pahalanya, keutamaannya. Nah sekarang kalau ingin banding-bandingan, begini caranya. Jangan, wah daripada baca Quran separuh gak selesai, mending Qul Huwallahu ahad 3. Tetap baca Al-Quran sampai separuh, sehari 1 juz, gak ada Qul Huwallahnya, karena surat Al-Baqarah gak ada Qul Huwallahu ahadnya. Plus ditambah Qul Huwallahu ahad setelah itu. Mau ditutup atau dibuka. Karena nanti ada keutamaan baca Al-Quran dari awal akhir, ada keutamaannya sendiri. Itulah karunia Allah yang maha pemurah. Jangan sampai biasa Al-Quran, ini yang dengar ibu-ibu yang solehah, rajin baca Al-Quran dari awal akhir, gara-gara dengar ayat, wah enak deh, gak usah baca Al-Quran lagi. Baca Qul Huwallahu 3 sudah khatam Quran. Fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda li ashabihi, kepada sahabat-sahabat beliau, ayajizu ahadukum ayyaqra bi thuluthil Qur'ani fi lailatin, apa tidak mampu kalian itu kira-kira kalau membaca Al-Quran sepertiga dalam semalam? Sepertiga Al-Quran semalam suruh baca. Fashaqqa dzalika alaihim, tawaran Nabi itu berat. Sepertiga Al-Quran 10 juz semalam, itu anak karantina itu. Karantina tahfidz al-bahjah kan 10 juz dalam semalam, sehari. Qalu, lalu para sahabat Nabi berkata kepada baginda Nabi, ayyuna yutihu dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu seperti itu? Kalaupun mampu hanya 1-2 ya Rasulullah, yang lain yang awam enggak mampu. Faqala, kemudian Nabi memberikan jawaban, mampu kamu. Baca ini, Qul Huwallahu ahad. Ini bagi yang enggak mampu, tapi benar tadi itu. Bagi yang memang kelas bacaannya belepotan dan sebagainya, 1 lembar kayak 1 juz capeknya. Nah ini tetap baca 1 lembar capek, tapi tetap ini agar mendapatkan keutamaannya baca Qul Huwallahu ahad. Kata Nabi, baca Qul Huwallahu ahad Allahus samad la thuluthul Quran, itu sepertiga dari Al-Quran. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Para ulama langsung menyisihkan, mengeluarkan sabda Nabi ini dalam catatannya, ditulislah. Maka lihat dalam buku zikirnya para ulama ada surat ayat berapa? Surat Ikhlas 3 kali. Biar genap pahalanya 1 Al-Quran. Sebab 1 kali surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra', ada seorang laki-laki mendengar ada orang membaca Qul Huwallahu ahad yuraddiduha. Ada orang baca Qul Huwallahu ahad bolak-balik. Tidak sekali 2 kali, terus dikit Qul Huwallahu. Kayak tidak ada surat yang lain lagi. Tidak tahu, mungkin sampai 1000, 2000, bisa 3000, karena ini kalimat yuraddiduha, diulang-ulang. Falam asbaha, setelah masuk pagi, yang dengar tadi cerita ila Rasulillah, kepada Rasulillah. Fadzakara dzalika, lalu bercerita, menyebutkan tentang kisah bahwasanya tadi ya Rasulullah, semalam saya dengar ada orang kok baca surat Al-Fatihah bolak-balik. Ini jangan bid'ah ini, jangan.
Jangan-jangan nggak bener nih. Nanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang balik baca Qul huwallah 1000 kali, 100 kali, 200 kali. Bagaimana orang baca Qul huwallah ini? Wa kana rajul yataqalluha. Pun demikian yang baca berulang-ulang itu masih menganggap bacaannya itu masih sedikit. Loh, ini enggak tahu setiap bacaannya hanya Qul huwallah bolak-balik kok masih menganggap sedikit nih. Ini bid'ah ini, jangan-jangan baca ulang-ulang ini. Enggak benar nih ini. Lah, sahabat Nabi bertanya langsung ke Nabi, jangan-jangan ini ngelanggar. Al-Qur'an ada banyak, ada ayat banyak, kenapa hanya Qul huwallah diulang-ulang? Kenapa ada alif lam mim sampai akhir? Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan, di genggamannya. Maksudnya demi Allah, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, satu surat Ikhlas sama sepertiga Al-Qur'an. Oh, Nabi enggak menyalahkan kok ternyata. Malah Nabi menceritakan tentang keutamaan. Kalau dia 3000 berarti berapa? Seperti 1000 kali baca Al-Qur'an. Makanya jangan disalahkan kalau ada orang Qul huwallah, jangan sampai dikatakan memang yang ada ayat lain selain Qul huwallah, jangan ngomong gitulah. Ini ada sebagian orang itu yang gampang sesak kalau ada saudaranya punya amalan. Ada orang hidupnya dengan Qul huwallah, ada orang hidupnya dengan sholawat. Semua keutamaan. Dan memang nanti cara berzikir itu hendaknya diratakan, ada sholawat, ada Qul huwallah, ada ini diratakan biar dapat keberkahan semuanya. Tapi kalau ada orang mengatakan saya Qul huwallah pagi, siang dan malam, boleh. Karena ada yurad itu dibiarkan, Nabi tidak melarang. Awas jangan ya, nggak ada. Malah Nabi memberikan kabar bahwasanya satu surat Al-Ikhlas itu ta'dilu menyamai dengan thulutsal Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu.